Panjang kanan, gerak. Gerak, gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Udah lari mana? Oh, masang rasa ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi yang beragama lain. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini siapa sajakah yang tidak masuk? Naidi. Terus siapa lagi? Jaya. Kemudian siapa lagi? Kenapa? Naidi sakit ya? Jaya izin. Rio, kenapa Rio? Tidak tahu. Yang dihadir 3 siswa ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa ya, dan semangat kondisi sehat walafiat. Ini alhamdulillah. Pada pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas mengenai sensor ultrasonik. Pernah dengar nggak sensor ultrasonik itu apa? Belum pernah ya. Nah ini jadi akan Bapak tampilkan ya video jenis-jenis sensor. Sensor itu sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensor analog sama sensor digital. Nah, Anda amati video di depan ini. Di depan video ini itu adalah contoh-contoh sensor baik itu analog maupun digital. Nah, di sini nanti Anda akan tahu bahwa sensor ultrasonik itu tergolong sensor apa sih? Apakah dia analog? Apakah dia digital? Nah, Anda amati ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu menjelaskan secara tertulis pengertian fungsi sensor ultrasonik menggunakan aplikasi Tinkercad dengan tepat dan mandiri sesuai dengan mengerjakan soal terkait di LKPD minimal nilai sama dengan KKM. Nah ini KD-nya yaitu menerapkan dasar-dasar untuk kontroler. Yang kedua yaitu manipulasi dasar-dasar untuk kontroler. Ini adalah peta konsepnya. Jadi peta konsepnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pengertian sensor ultrasonik itu apa, jenis-jenisnya apa, terus kemudian implementasi ya, diimplementasikan ke alat ya, ke sebuah proyek yang sering Anda jumpai dan ditemukan sehari-hari ya. Oke. Nah, setelah Anda melihat video di depan, ya setelah Anda mengamati di depan video, nah itu sensor ultrasonik tergolong sensor apa? Analog apa digital? Apa alasannya? Ya. Pada sensor ultrasonik yang dikeluarkan adalah gelombang kotak. Ya betul sekali. Kasih aplaus ya untuk temannya. Ada sensor ultrasonik itu menghasilkan gelombang kotak ya. Gelombangnya itu dalam bentuk kotak atau istilahnya pulse. Pengertian dari sensor ultrasonik itu ada satu sensor yang mengirimkan gelombang suara. Sama juga ultrasonik ya. Jadi ultra kan itu ada gelombang suara ultra, ya, sonik, jadi kecepatan suara. Nah, pada sensor ultrasonik itu terdiri dari RF dan TF, di mana RF itu ada receiver dan TF itu ada transmitter. Jadi ada pemancar, ada penerima. Nah, penerima dan pemancarnya ini dalam bentuk suara dia dipantulkan. Ya, nah secara garis besar sensor ultrasonik sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensor ultrasonik HS, ya HS dan
JSN ya. HC-nya itu tipe HC SR04 dan JSN-nya tipe JSN 04T ya. Nah ini. Nah, pada sensor HC SR04 itu di situ kalau Anda baca di depan slide, yaitu merupakan salah satu sensor ultrasonik yang sering digunakan untuk memantau jarak benda objek dengan sensor. Nah ini seringkali dipakai. Terus yang kedua, sensor JSN SR04 itu sensor ini sama, fungsinya juga sama seperti pada sensor HC SR04. Cuma pada JSN ini kalau Anda amati ya di situ ya, sensor ini itu dilengkapi dengan kabel sepanjang 2,5 meter. Nah, ini yang menghubungkan ke papan breakout yang mengontrol sensor dan melakukan semua pemrosesan sinyal. Coba perhatikan gambar di depan ini. Mana sih sensor JSN SR04 dan juga HC04? Yang mana? Sensor HC SR04 Dua. nomor Dua. 2. Apa alasannya? Betul sekali ya, karena tidak menggunakan kabel. Jadi yang menggunakan kabel kan nomor 1 itu. Berarti nomor 1 itu adalah JSN-nya. Bisa ya bedakannya ya? Ya. Tugasmu yaitu mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya ini sudah saya share. LKPD-nya sudah saya share di Google Classroom. Ya, silakan Anda buka Google Classroom-nya. Sudah dibuka ya? Ya. Oke. Nah, di situ sudah saya share LKPD untuk mengerjakan rangkaian sensor ultrasonik. Nah, yang pertama pertanyaannya, pernahkah Anda melihat rangkaian sensor ultrasonik? Belum ya? Nah, nanti Anda sekarang membentuk satu kelompok 3 siswa. Sekarang sudah semua? Sudah. Ya, oke. Nah, di situ Anda cari ya rangkaian sensor ultrasonik di internet. Ya, di internet. Entah itu di YouTube, entah itu searching di Google ya, itu Anda cari rangkaian sensor ultrasonik dalam pengaplikasian di Tinkercad. Ya, setelah itu setelah Anda menemukan, Anda pakai akun Anda ya di Tinkercad-nya. Kerjakan di Tinkercad menggunakan akun Anda. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Ada. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu ya. Nah, di situ Anda rangkai ya, Anda aplikasikan ya, Anda terapkan ke Tinkercad menggunakan akun Anda. Kemudian hasilnya Anda presentasikan ke depan. Ya, Pak. Ya, Pak. Diskusikan dengan kelompok ini. Ya, ada pertanyaan? Ada. Yang belum paham siapa? Paham semua ya? Ya, Pak. Komponen apa saja Pak yang Anda pakai untuk merangkai sensor ultrasonik di Tinkercad-nya? Komponen apa saja? Resistor, terus LED, Arduino, breadboard, sama apa? Ya, itu betul sekali ya, kasih hapus teman-teman Anda. Ya, jadi komponen yang Anda perlukan untuk merangkai di Tinkercad-nya itu resistor, LED, breadboard, sensor ultrasonik, sama Arduino. Nah, itu ya. Ya, fungsinya ya nanti
Caranya di situ ada coding di mana ketika sensor ultrasoniknya itu jauh, ya, maka LED-nya itu mati. Kalau sensornya itu dekat jaraknya, ya, itu maka dia akan hidup. Menggunakan apa di situ? Menggunakan logika apa? Untuk mengatur jaraknya, ya, ada setting jaraknya sekian dia hidup, sekian dia mati. Kalau dia semakin jauh dia mati, kalau sekian LED-nya hidup. Itu menggunakan logika apa tadi? Siapa yang jawab? Logika? If, betul sekali ya. Nah, jadi menggunakan logika if. Di situ nanti ada setting ya, if-nya jaraknya berapa sekian, dia akan hidup. Ya, kalau dekat. Kalau dia jaraknya jauh, dia akan mati. Jelas ya? Ya, apa kesulitannya? Lihatnya kayak itu. Coba itu dicek ya jawabannya, mungkin ada yang kurang. Ada yang belum kesambung. Kayak gitu. Atau ada pada lesnya kesambung. Ya, saya persilakan Anda untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompokmu mengenai rangkaian sensor ultrasonik tersebut. Ya, kelompoknya Nuril ya. Ya, presentasi ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompokmu dan juga rangkaian sensor ultrasoniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaiannya mana? Coba tampilkan dulu rangkaiannya. Ya. Ya, Bapak persilakan Anda mempresentasikan hasil diskusi ya dan juga kerja dari kelompokmu seperti apa saya ingin tahu. Coba. Hasil diskusi dengan kelompok kami, sensor ultrasonik adalah sensor yang mengirimkan gelombang suara dan kemudian menentukan pemilihannya sehingga dapat digunakan untuk mengetahui jarak antara sensor dengan objek yang memantulkan kembali gelombang suara tersebut. Langkah-langkah percobaan sensor ultrasonik menggunakan internet. Ya. Yang pertama, kunjungi website internet. Yang kedua, membuat halaman kerja baru. Yang ketiga, menyiapkan dan memasang komponen. Komponen yang diperlukan adalah sensor ultrasonik, AC, STM04, Arduino, satu LED, satu resistor, dan satu monitor. Yang keempat, pemrograman Arduino dengan cara menanam kode. Dan teks editor akan mendukung karena pemrograman default yang digunakan oleh interface adalah blok atau teori. Ubahlah menjadi teks dan mulailah lakukan pemrograman. Yang kelima, setelah pemrograman telah selesai, akan membuat start simulasi dan amati hasil yang telah diperoleh. Ya, coba disimulasikan. Ya, coba dijalankan rangkaiannya berfungsi apa tidak. Ya, kalau jauh dia hidup ya. Kalau depan gimana? Mati. Oke, ya betul. Kasih aplaus untuk kelompok 1 mati. Bagus sekali. Jadi sesuai dengan yang diekspektasikan ya, bahwa kalau sensor ultrasonik itu dia jauh jaraknya dengan sensor ultrasonik, maka dia akan menyala. Kalau dia dekat, maka sensor LED-nya akan mati. Oke, kasih aplaus untuk teman ini. Bagus sekali presentasinya. Ya, sekarang tugas Anda yaitu mengerjakan soal. Ya, soalnya sudah saya share di Google Classroom. Di situ ada 5 soal yang harus Anda kerjakan secara berkelompok.
Ya, kita bahas bersama-sama ke depannya. Kita bahas. Nanti hasilnya itu setelah Anda menjawab, ada foto, kemudian ada upload ke Google Classroom. Upload ke situ. Nanti Bapak akan nilai, saya lihat hasil jawabannya. Ya, ini sudah muncul semua ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas jawabannya. Yang maju ke depan. Yang pertama, soal yang pertama, jelaskan secara tertulis pengertian sensor ultrasonik. Ada yang tahu jawabannya? Yang maju ke depan sini. Adila. Ya, jelaskan secara tertulis pengertian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang mengirimkan gelombang suara dan kemudian memantau pantulannya, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui jarak antara sensor dengan objek yang memantulnya tadi. Jawabannya siapa? Nah ini, nilai tertinggi dipegang oleh Rivaldi dengan skor dia 100, kasih hapus di tempat Anda. Ya, dari sini ada pertanyaan dong. Sudah paham semua? Oke, sekilas mengenai review tadi ya, hasil dari pembelajaran kita hari ini untuk merefleksinya itu bahwa sensor ultrasonik itu adalah suatu sensor di mana dia itu memantulkan sinyal suara, sinyal ultrasonik. Jadi di dalam ultrasonik tersebut itu ada transmitter dan receiver yang dipantulkan berupa suara, kecepatan suara. Terus kemudian sensor ultrasonik dibagi menjadi dua jenis yaitu AC SR04 dan juga GSR SR04. Sudah jelas semua? Untuk pertemuan kita selanjutnya itu akan membahas mengenai pengembangan dari sensor ultrasonik tersebut. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ketua kelas doa. Ya, pagi. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.